Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar konferensi pers terkait testimoni PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto di DPR kemarin. Dan sekarang ini langsung saja kita ikuti konferensi pers dari KPK. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa apa yang sedang terjadi saat ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja lembaga. Maksudnya KPK. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena dari pagi tadi ada banyak pertanyaan yang disampaikan ke kami terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai munculnya informasi yang kemudian kemarin didengar oleh Komisi 3 dari Saudara Hasto, dan juga ada satu lagi yang saya lupa namanya siapa, yang kemudian Pak Zainal, yang kemudian memaparkan foto-foto yang kemudian dikomentari juga oleh anggota Komisi 3 yang terhormat. Jadi sejak awal kami sampaikan berkali-kali bahwa KPK zero tolerance ya terhadap kesalahan-kesalahan, baik itu yang dilakukan oleh pegawai KPK maupun oleh pimpinan KPK. Tetapi tentu tidak bisa kalau hanya sekedar ya pernyataan-pernyataan. Tes. Tes. Ada sabotase. Tes. Ya, jadi kami ulangi, KPK sebagai lembaga sejak awal sampaikan zero tolerance ya terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, baik itu pidana ataukah etika ya, baik yang dilakukan oleh pegawai maupun oleh pimpinan KPK. Tetapi juga publik harus diberi gambaran yang proporsional ya, bahwa tentu tidak bisa semua orang kemudian menyampaikan tuduhan lalu KPK membentuk komite etik untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan baik itu pada pegawai maupun kepada pimpinan KPK. Karena itu kehadiran Pak Hasto di Komisi 3 kemarin sebenarnya seharusnya informasi dan data itu disampaikan kepada KPK. Sejak awal juga kita sampaikan apabila ada bukti-bukti yang firm ya, yang kemudian disimpulkan ada pelanggaran etika atau ada pelanggaran yang lain, tentu kami sebagai lembaga akan melakukan tindakan yang diperlukan ya, termasuk misalnya membentuk komite etik. Tapi sampai hari ini kami di KPK belum menerima informasi dan data yang dituduhkan kepada pimpinan KPK, termasuk Pak Abraham Samad ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Hasto di depan Komisi 3. Sangat elok saya kira apabila Pak Hasto sendiri yang menyampaikan itu kepada KPK, sehingga KPK kemudian bisa meneliti, mengevaluasi laporan atau informasi itu apakah mengandung kebenaran ataukah tidak. Nah, jika informasi itu mengandung kebenaran dan firm, tentu ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK sebagai lembaga, yaitu membentuk komite etik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan bahwa
situasi dan kondisi KPK harus dipahami kalau pimpinan KPK yang akhirnya satu demi satu misalnya menjadi tersangka dan mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2002 bahwa seorang pimpinan KPK yang berstatus tersangka maka dia diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Nah, jika itu yang terjadi, sekali lagi kami ingin memisahkan ya, persoalan pribadi dengan lembaga. Tetapi yang terjadi tentu akan berimbas pada lembaga KPK, karena jika pimpinan KPK satu demi satu menjadi tersangka dan kemudian dinonaktifkan, diberhentikan sementara, maka adalah sebuah fakta KPK tentu akan lumpuh. Dan apa yang terjadi jika KPK kemudian tidak bisa melakukan fungsi dan tugasnya? Tentu teman-teman media mengetahui bahwa ada ratusan kasus ya yang sekarang sedang ditangani oleh KPK, baik itu di tingkat penyelidikan, maupun di tingkat penuntutan, termasuk juga dalam proses persidangan. Nah, ini harus dipahami oleh publik ya, bahwa adalah kewenangan Polri ya untuk kemudian menanggapi laporan dari masyarakat, apapun isi laporan itu tentang siapapun, termasuk tentang pimpinan KPK, adalah kewenangan Polri. Dan sebagai lembaga, saya tegaskan, KPK tidaklah punya persoalan dengan Polri secara lembaga. Ini juga harus diketahui, harus di-feeding informasi yang proporsional kepada publik, ya, sehingga publik mengetahui apa yang terjadi jika hal-hal yang tadi saya sampaikan dialami oleh KPK. Karena itu kami menghimbau, kalau memang bisa menghimbau kepada Bapak Presiden untuk segera ya melakukan apa yang mesti perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang di Polri, orang per orang di KPK, yang kemudian berimbas pada lembaga, baik eksistensi KPK maupun eksistensi Polri tentu saja. Karena itu melalui siang ini, melalui teman-teman, kami mengimbau pada Bapak Presiden untuk segera melakukan hal-hal yang perlu. Saya tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan oleh Bapak Presiden ya, karena saya yakin Bapak Presiden punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan situasi dan kondisi terkini, karena bagaimanapun juga kegiatan di KPK saat ini saya kira ada tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus untuk melaksanakan tugas, baik itu pencegahan maupun penindakan, menjadi terganggu. Seberapa besar tentu teman-teman yang nanti bisa menilai ya seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi saat ini bagi lembaga KPK. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, dari Pak, apakah saat ini dari pengakuan Hasto dan juga yang kemarin ini juga sudah dibentuk komite etik oleh KPK, dan apakah KPK juga meminta Presiden untuk bisa mengeluarkan PLT untuk pimpinan KPK yang saat ini sudah bermasalah? Terima kasih. Kalau
pembentukan komite etik belum ya, belum dilakukan. Karena sekali lagi kami tentu tidak bisa melakukan itu apabila tidak didukung oleh data-data yang valid ya. Kita kan tidak tahu apakah data yang dipunyai oleh Pak Hasto itu valid ataukah tidak. Namun demikian, pengawas internal di KPK sudah bekerja, ya. Tetapi kalau ditanya apakah dibentuk komite etik, belum diputuskan untuk membentuk komite etik. Lebih baik tadi saya sampaikan, dan ini berkali-kali saya sampaikan juga, Pak Hasto dengan dukungan bukti yang katanya sangat valid itu menurut Pak Hasto, silakan disampaikan ke KPK. Tetapi perlu juga saya sampaikan, tentu kami juga di pengawas internal sudah atau sedang mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan tuduhan-tuduhan itu. Demikian adanya. Ya, makanya tadi saya tidak tahu apa yang, karena sekarang kalau menurut penjelasan Pak Kabar Reskrim ya, kalau tidak salah saya dengar yang tersangka baru Pak Bambang. Pak Abraham sudah ada surat penyidikannya, tetapi statusnya belum tersangka. Saya tidak tahu apakah ini artinya tinggal setengah langkah lagi ataukah apa, saya tidak tahu. Tapi kalau ini yang tentu kita percaya pada seorang Kabar Reskrim ya, yang menyatakan itu kepada publik. Ya. Apakah kemudian Pak Abraham juga menjadi tersangka? Lebih baik ditanya ke pihak kepolisian. Mas Yohan, masih terkait Hasto. Hasto kemarin di depan Komisi 3 menyatakan bahwa Abraham Samad ketika bertemu dengan dia menyatakan bahwa Abraham Samad ini telah membantu untuk meringankan perkara atau tuntutan untuk Emir Muiz. Apa benar Bang, seorang pimpinan KPK, satu unsur pimpinan KPK bisa mengintervensi gelar perkara yang ada di KPK? Ada dua hal untuk menjawab itu ya. Yang pertama adalah apakah benar yang disampaikan oleh Pak Hasto itu bahwa Ketua KPK menyatakan seperti itu. Nah, ini kan harus dites dulu benar atau tidak. Yang kedua, di KPK ini penanganan perkara itu diputuskan oleh semua pimpinan ya. Tidak hanya semua pimpinan, melalui gelar perkara, di mana gelar perkara itu dihadiri oleh tim penyelidik kalau dia masih dalam tahap penyelidikan, kemudian tim penyidik, bahkan juga di sana hadir direktur penyelidikan, direktur penyidikan, kemudian deputi penindakan. Itu diekspos, digelar. Ya. Disitulah terjadi perdebatan mengenai bahan-bahan yang sudah ada. Apakah ini layak ditingkatkan ke penyidikan ataukah tidak. Adalah tidak mungkin kalau satu pimpinan saja yang kemudian bisa mengatur-atur perkara. Saya kira tidak mungkin itu terjadi di KPK. Sepanjang yang saya tahu tentu saja. Yohan, panggilan dari Komisi 3 udah sampai di KPK untuk memanggil Pak Abraham Samad terkait dengan pernyataan Hasto? Sampai hari ini saya belum tahu ya, apakah sudah ada panggilan dari Komisi 3 ataukah belum ya. Tapi kami menghimbau juga kepada Komisi 3 untuk berdiri di tengah-tengah gitu ya. Maksud saya adalah benar-benar mengurai persoalan ini pada proporsinya. Kalau itu memang diperlukan keterangan dari Pak Abraham Samad, tentu adalah hak Pak Abraham Samad juga apakah beliau mau memenuhi ataukah tidak. Tapi sampai hari ini saya belum tahu apakah memang ada surat dari Komisi 3 yang dialamatkan atau panggilan yang dialamatkan untuk Pak Abraham Samad.
Ya, silakan. Andi Wijayanto juga telah mengatakan ada 2 opsi yang sudah dipersiapkan Presiden jika semua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Apakah KPK menganggap ini sebuah rekayasa politiknya, Pak? Saya belum tahu opsi yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto ya. Tapi kalau kita belajar dari kasus terdahulu, memang dulu pernah terjadi ketika ada kekosongan karena 3 pimpinan KPK waktu itu, Pak Antasari, Pak Chandra Hamzah, kemudian Pak Bibit Samad Rianto sebagai tersangka di Polri kalau nggak salah waktu itu ya. Dan bahkan ketiganya ditahan waktu itu. Nah, ini kemudian presidennya waktu itu Pak SBY membentuk tim 8 yang kemudian diangkatlah PLT sementara untuk menjalankan roda kepemimpinan di KPK. Nah, apakah cara-cara itu juga akan dilaksanakan kalau pimpinan KPK semuanya menjadi tersangka ataukah tidak, semua terserah kepada Bapak Presiden Joko Widodo, karena Presiden itu adalah kepala pemerintahan dan juga dia kepala negara yang membawai semuanya, sama juga kepala kan di atas negara pula. Bang, bisa dijelasin dikit Bang? Sudah saya jelasin. Mengganggu kinerja KPK, berapa besar sih Bang gangguan terhadap kinerja KPK dari? Ya paling tidak seperti yang saya rasakan ya sekarang. Biasanya fokusnya sebagai deputi pencegahan ya. Program-program yang kita susun ya. Misalnya dengan Mabes Polri, kami intens ya dengan Mabes Polri terkait dengan pencegahan, kajian beberapa misalnya soal minerba dan banyak uang yang bisa diselamatkan atas kerjasama Polri dan KPK dalam bidang pencegahan. Tentu pikiran dan tenaga kemudian menjadi terpecah dengan adanya kasus seperti ini. Kalau nggak ada kasus ini kan deputi pencegahan nggak ngomong, nah, ini ngomong. Ya kan? Ini salah satu bahwa ada tugas dan ada pikiran dan tenaga yang seharusnya kita alokasikan sepenuhnya untuk tugas-tugas pemberantasan korupsi, apakah itu pencegahan ataukah penindakan, menjadi terbagi. Ya. Saya kira bohong kalau saya mengatakan ini tidak mengganggu ya. Pasti mengganggu. Mas, kalau Memang di penindakan sendiri mengganggu juga, Mas penyidik mikirin juga ini masalah. Kenapa? Mas penyidik juga mikirin. Jangankan penyidik, lu juga mikirin juga kan? Itu betul lah. Ada lagi pertanyaan? Bang, tadi kan sampai hari ini berarti belum ada komite etik ya Bang ya? Sampai hari ini belum dibentuk komite etik, tetapi pengawas internal telah melakukan tugasnya, menghimpun informasi-informasi yang diperlukan. Nah, pertanyaannya berarti kalau Pak Hasto tidak segera menyerahkan alat bukti itu berarti komite tidak akan pernah ada ya Bang ya? Sebaiknya Pak Hasto datang ke KPK dan menyerahkan ya, bukti-bukti yang katanya itu sangat firm. Mas, betul nggak sih Mas itu orang-orang yang melapor yang mengadukan pimpinan KPK itu punya kasus di KPK yang sedang diselidiki? Saya tidak tahu ya, apakah pelapor itu punya perkara yang ada di KPK ataukah tidak. Mungkin termasuk nanti Hasto saya... katanya ada dugaan dia menerima gratifikasi ketika dia jadi PLT terhadap beberapa calon bupati yang maju dari PDIP itu gimana nih Mas? Ada pengaduan nggak? Mungkin saya cek dulu ya, apakah ada pengaduan ataukah tidak. Tetapi KPK tetap firm ya. Jadi bukan karena kalaupun ada kemudian KPK mengusut, bukan karena KPK benci sama Hasto, tidak.
Kalau misalnya ada laporan ya tentu kita tindak lanjuti. Mungkin ini dipercepat gitu mungkin. Tapi kalau Hasto diusut kemudian dia jadi pelapor komite etik gimana tuh? Iya nggak apa-apa, nggak ada ininya. Biasa saja. Kalau dia mau lapor silakan, kita akan tidak lanjuti. Tapi kasusnya Hasto tetap jalan ya? Kalau ada, jadi kan tidak, KPK itu tidak mengada-ada, ya. Menegakkan hukum itu tidak dengan kebencian. Mas, kenapa harus menunggu Hasto datang ke sini nggak KPK yang... Karena kan KPK tidak bisa melakukan itu dengan hanya teriak dari luar gitu. Nanti semua bisa itu teriak-teriak dari luar gitu ya. Oh itu ini langsung komite etik. Bisa tiap hari ada komite etik. Berat juga di sini kan? Ya maksudnya kan... Ya maksud saya begitu. Tadi kan maksudnya ini menyerahkan laporan. Kenapa ada KPK atau setidaknya mengundang ini kan udah apa tersebar dokumen dan... Oke, kalau itu usulan Anda, saya mengundang ya Saudara Hasto untuk datang ke KPK untuk memberikan bukti-bukti yang katanya sangat firm itu. Nah, ini kan kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya. Sekarang diulang lagi. Kalau tidak terbukti bisa laporin balik kan? Nah, ini Pak Abraham kan sebagai pribadi, sebagai warga negara juga punya hak ya untuk melakukan proses hukum juga kepada orang-orang yang menuduh. Kemarin kan dia udah konfres juga kan oleh teman-teman juga udah diliput ya. Soal foto sama dia kan dibantah kemarin. Nah itu sepenuhnya diserahkan ke Pak Abraham ya. Apakah akan melaporkan ke pihak yang berwenang atau tidak? Tapi Pak Abraham sendiri udah ngomong bakal menutup. Ya kemarin harusnya ditanya, kemarin harusnya. Kalau saya jadi wartawan saya tanya. Kalau KPK sebagai instansi Kenapa? Udah ada rencana itu. Sudah ada apa? Udah ada rencana itu. Enggak kan ketika tidak terbukti kan biro hukumnya bisa jalan ke biro hukum KPK. Enggak, ini nggak bisa diambil alih lembaga, ini kan pribadi. Kecuali dia menghina lembaga ya. Kan lembaga nggak dihina sama dia. Mas, update BG dong Mas. Ini saksi-saksi sudah 3 kali pemanggilan loh Mas. Maksudnya tidak ada jemput paksa atau bagaimana tindakan lanjut dari KPK? Terkait dengan pemanggilan sudah dirapatkan dan kami masih akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri ya. Karena sekali lagi kami yakin bahwa antara Polri sebagai lembaga dengan KPK sebagai lembaga hubungannya baik-baik saja. Karena itu saya dengar kita masih akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri terkait dengan panggilan-panggilan yang dilayangkan ya, saksi-saksi terkait kasusnya Pak BG. Pak, terhadap surat permintaan bantuan kepada Kapolri dan juga Presiden sudah direspon? Kenapa? Kan ada surat dari KPK kepada Wakapolri. Suratnya itu kepada Pak Wakapolri kalau nggak salah. Tembusannya kan ke Presiden minta bantuan untuk bisa menghadirkan, sudah ada respon? Tidak ada yang ke Presiden kalau nggak salah. Oh tembusan. Kalau tembusan mungkin saya cek dulu. Ya Presiden. Mas, itu panggilan peradilan dulu bagaimana? Kenapa? Pihak dari Polri itu menunggu pra peradilan dulu baru mereka mau datang ke KPK untuk memberikan keterangan. Ya nanti itu bisa dikoordinasikan dengan pimpinan KPK ya. Ini tentu antar pimpinan ya. Tapi yang pasti tadi bahwa kita akan koordinasi kembali dengan pihak Mabes Polri terkait dengan pemanggilan-pemanggilan. Mas, KPK tuh mendeadline Presiden nggak sih sampai kapan Presiden bisa menyelesaikan kasus ini agar KPK bisa bekerja seperti sedia kala? Ya saya kira kita tidak pada kapasitas untuk memberi deadline ya. Tapi perlu saya sampaikan semakin lama tidak ada keputusan yang signifikan dari Presiden, maka
kondisinya kan semakin tidak kondusif dan semakin tidak jelas. Mas, ada kabar kalau pegawai KPK akan menonaktifkan dirinya sendiri, Mas, kalau Presiden ternyata tidak bisa memberikan kejelasan terhadap situasi ini? Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK ketika kalau memang kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi gitu ya, karena pimpinan KPK-nya menjadi tersangka dan dinonaktifkan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Bapak Presiden sebagian pegawai, karena saya nggak bisa mengatasnamakan, paling tidak ada 1-2. Ya makanya saya ngomong sebagian, nanti saya ngomong semua. Kalau saya bisa tahu sebagian tuh ada yang begitu. Ya saya termasuk yang akan melakukan itu. Saya kembali menjadi wartawan saja nanti. Ada lagi? Mas, cukup? Kalau baik. Mas, kalau pilihannya seperti itu, kemudian KPK akan berdiri berdasarkan undang-undang. Apakah kemudian dengan pilihan yang cukup keras tadi, KPK seperti hendak membubarkan dirinya sendiri? Nah itu pada titik ketiga KPK tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang apa gunanya kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa? Sementara kalau Bapak Presiden yang kita hormati bersama itu tidak melakukan apa-apa yang signifikan juga. Sekarang gunanya apa? Ada di KPK gitu. Orang KPK nggak bisa jalan. Tapi pilihan itu kan ketika pada kondisi yang sangat ekstrim tadi, Saudara Billy. Sebelum kondisi ekstrim itu, kita akan melakukan perlawanan-perlawanan yang diperlukan. Allahu Akbar. Semangat dong, Loh ini semangat. Mas, perlawanan yang diperlukan. Jangan underestimate ya terhadap kemampuan kami di KPK. Mas, perlawanan yang diperlukan itu termasuk segera menaikkan kasus BLPI ke penyidikan? Nah, itu biar urusan kami saja, jangan urusan banyak orang. Mas, untuk pemanggilan BG sendiri tadi gimana Mas? BG sampai udah pemanggilan pertama tidak datang, untuk pemanggilan kedua? Iya makanya prosedur tetap kita jalankan. Ya. Kalau panggilan pertama kemarin kan ada dari Mabes Polri datang, waktu yang panggilan pertama. Kalau kali ini ada pemberitahuan, kita akan panggil yang kedua. Tapi kita tetap berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri. Kapan tuh Mas? Saya belum tahu. Mas, tim 9 jadi nggak kesini? Tim 9 kemarin kesini, hari apa itu? Hari Selasa. Selasa kesini dan sudah menyerap ya apa yang sebenarnya terjadi di dalam KPK. Gitu. Mas, benarnya ada pendidikan kabar tim Budi Waseso, Mas? Kenapa? Ada penyelidikan kabar tim Budi Waseso? Tidak benar. Jangan mengalir keruh. Anda mencoba-coba untuk mengadu domba antara KPK dengan Polri. Kami tidak setuju. Bang, perkembangan kasus utara ini Bang gimana Bang? Oke, saya kira cukup. Belum Bang, belum. Ya apa? Itu Yasona Lauli gimana kabarnya itu? Yasona Lauli ngapain? Bukan, katanya kasusnya juga diadukan Yasona Lauli. Sewaktu dia menjadi anggota DPR, ada dugaan gratifikasi juga. Saya belum tahu. Nanti kalau udah tahu akan saya sampaikan. Atau mau cek dulu di Dumas, Mas? Dengan bahasa yang terang. Tentu fokus kita bisa berbeda ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Saya kira yang paham tentu paham maksud saya. Yang tidak paham ya itu fokus bisa berbeda. Apakah itu penanganan perkara, apakah itu pencegahan, yang kebetulan saya bidangi pencegahan. Saya kira cukup.
Belum juga. Kompolnas ini kan mengajukan 4 nama lain untuk mengganti. Saya tidak mau komentar hal-hal yang di luar kewenangan KPK. Silakan saja yang punya kewenangan. Saya nggak mau komentar yang di luar ada kaitannya dengan KPK. Pak, itu di dalam Pak, maksudnya dari nama-nama itu ada tanda merah atau kuning dari KPK atau enggak ya? Kenapa? Ada yang lain? Saya kira cukup ya. Pak Jo. Mas, soal kasus dong. Ini ada yang ngomong cukup, ada yang sudah nggak betah. Kasus apa? Dulu yang Kompolnas itu kan Budi Waseso. Kasus apa? Ini kita sedang kembangkan ya, kasus-kasus yang tunggu aja. Mas, kan kemarin Teman-teman tunggu saja, dalam waktu seminggu 2 minggu ini akan ada berita-berita menarik tentang penanganan perkara KPK yang sudah jalan. Mas, kemarin itu kan sudah ditahan Mas. Sementara ada beberapa tersangka di KPK yang prominent people, high ranking profile itu yang masih belum juga ditahan. Dan kemudian ada penjadwalan pemeriksaan terhadap Surya Dharma Ali. Apakah terhadap Surya Dharma Ali juga segera akan dilakukan penahanan sama seperti terhadap Sultan Batu Gana? Soal penahanan, penyidik tetap harus firm ya. Artinya tidak karena kondisi situasi seperti ini kemudian buru-buru menahan orang, tidak. Kalaupun dia ditahan, tentu kebutuhan penahanan itu memang dibutuhkan ya. Artinya memenuhi dari hal-hal yang selama ini dilakukan oleh KPK, termasuk ke SDA ya. Juga tersangka-tersangka yang lain. Jadi kalau diperlukan penahanan ditahan, kalau tidak ya itu tidak. Dan terhadap perkara-perkara yang kemudian dijanjikan penyelesaiannya dalam waktu Ya itu tadi yang maksud saya, fokus kita akan berkembang ke sana. Nanti akan ada pengembangan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait dengan penanganan perkara. termasuk penyelidikan BLBI Mas, yang katanya kan sudah akan dinaikkan ke penyidikan tapi sampai sekarang belum dinaikkan karena ada kisru yang begini nih. Saya kemarin cek ke, maksudnya kemarin lagi ya, bukan kemarin. Kalau kemarin kan saya sakit, jadi kan minggu lalu lah, paling enak minggu lalu aja. Setuju gak? Oke, setuju Pak. Ya, saya tanya belum ada. Kenapa itu Mas? Iya belum ada. Kan KPK tidak bisa menjadikan seseorang ini tersangka bukan karena dukungan bukti-bukti yang kuat. Jadi sampai hari ini belum ada. Mas, Soal SKL itu belum ada. Mas,